Pasti semua ibu melahirkan menginginkan proses persalinannya dapat berjalan dengan lancar. Nah, tentu saja semua tidak instan ya Bunda. Ada cara-cara yang harus Bunda lakukan mulai sejak masa kehamilan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Langsung saja ya, Bidan Irawati akan menjelaskannya. Jadi yang harus Bunda lakukan sejak masa kehamilan supaya nanti proses persalinan Bunda bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, selama masa kehamilan Bunda harus selalu memberdayakan diri. Memberdayakan diri di sini maksudnya Bunda harus selalu belajar untuk mengetahui ilmu-ilmu atau cara-cara apa saja yang harus Bunda lakukan selama masa kehamilan. Jadi banyak sekali yang harus Bunda pelajari saat Bunda hamil. Jadi hamil itu wajib sekali belajar. Belajar mengenai apa? Belajar mengenai kehamilan, mengenai proses persalinan, nanti harus gimana. Dan juga belajar saat bayi Bunda sudah lahir, cara merawat bayi, kemudian cara untuk perawatan masa nifas. Semua itu wajib Bunda pelajari selama masa kehamilan. Yang terpenting di sini Bunda harus mempelajari apa-apa saja yang harus Bunda lakukan sejak masa hamil. Mulai dari bagaimana cara olahraga sejak masa hamil, nutrisi apa yang dibutuhkan ibu hamil, kemudian harus berapa kali Bunda periksa, baik periksa di bidan secara rutin ataupun bagaimana untuk melakukan USG-nya, harus berapa kali USG, dan apa saja yang harus Bunda siapkan untuk proses persalinan nanti. Semua itu wajib Bunda pelajari sejak dini di mana Bunda masih dalam masa kehamilan, supaya nanti saat proses persalinan Bunda sudah terbekali dengan ilmu yang sudah Bunda pelajari sebelumnya. Kemudian yang kedua, Bunda harus pastikan hasil laboratorium ibu hamil itu normal di awal trimester. Jadi ibu hamil wajib melakukan cek laborat paling tidak 2 kali, di awal kehamilan dan juga di akhir kehamilan atau di trimester ketiga sebelum mendekati HPL. Pemeriksaan laborat ini Bunda bisa melakukannya di puskesmas terdekat atau puskesmas wilayah tempat tinggal Bunda. Karena ini adalah program dari pemerintah yang namanya ANC Terpadu Cek Laborat di Puskesmas, itu gratis untuk semua ibu hamil. Jadi Bunda tidak usah sungkan, Bunda bisa datang ke puskesmas terdekat. Yang terpenting Bunda sudah mempunyai buku KIA atau buku PIM, buku pemeriksaan kehamilan. Yang diperiksa apa saja Bunda? Yang diperiksa itu adalah darah, kemudian urin atau air kencing. Darah yang diperiksa itu salah satunya adalah HB darah, kemudian juga ada beberapa jenis macam penyakit seperti HIV, sifilis, kemudian hepatitis. Kemudian Bunda bisa dikonsulkan ke dokter umum, dokter gigi, dokter yang ada di puskesmas tersebut untuk memastikan mendiagnosa dini bahwa Bunda tubuhnya itu benar-benar dalam kondisi fisik yang sehat supaya nanti proses kehamilan Bunda sampai akhir persalinan dapat berjalan dengan lancar. Jadi bagi Bunda yang sudah dinyatakan positif hamil dan Bunda belum periksa, segeralah periksa, kemudian Bunda bisa melakukan pemeriksaan laborat di puskesmas terdekat ya. Selanjutnya, supaya proses persalinan Bunda nanti dapat berjalan dengan lancar, Bunda harus rutin memeriksakan kehamilan Bunda. Baik itu di bidan atau dimanapun Bunda periksa, yang terpenting Bunda harus periksa sesuai jadwal periksa, atau jika ada keluhan Bunda harus langsung periksa. Jangan sampai Bunda selama masa hamil tidak pernah memeriksakan kehamilannya karena ditakutkan ada terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Mungkin terjadi sesuatu pada janin Bunda, ada kelainan pada janin Bunda, dan Bunda pun bisa mengalami penyakit yang tidak terdeteksi. Untuk itu Bunda wajib sekali periksa rutin ya.
Untuk pemeriksaan kehamilan, paling tidak trimester 1 Bunda minimal 1 kali periksa. Di trimester 2 juga sama, 1 kali periksa. Dan di trimester ketiga Bunda harus periksa minimal 2 kali. Juga sebaliknya Bunda juga harus melakukan USG juga. Kenapa? USG di sini juga sangat berperan penting untuk pemeriksaan kehamilan. Salah satunya untuk mengetahui, mendeteksi dini adanya kelainan-kelainan pada janin Bunda. Untuk mendeteksi bahwa menyatakan benar-benar janin Bunda, kehamilan Bunda itu benar-benar normal semuanya. Nah, USG dapat dilakukan di awal kehamilan atau di trimester awal untuk memastikan bahwa kehamilan Bunda di trimester awal semuanya normal dan sehat. Kemudian USG lagi kapan itu bisa Bunda lakukan lagi di trimester kedua. Dan yang terakhir Bunda bisa lakukan USG di trimester ketiga atau di usia 37 minggu ke atas. Nah, di usia tersebut, usia sebelum mendekati HPL, Bunda penting untuk melakukan USG untuk persiapan persalinan, untuk menyatakan sebelum Bunda mengalami proses persalinan nanti, itu Bunda sudah ada hasil USG-nya yang menyatakan semuanya normal dan sehat semuanya, baik ibu maupun janinnya. Cara selanjutnya, selama masa hamil, Bunda juga harus rutin melakukan olahraga. Olahraga penting sekali dilakukan oleh ibu hamil. Paling tidak Bunda harus melakukan peregangan pada anggota gerak Bunda. Jangan sampai selama masa hamil Bunda tidak pernah bergerak sama sekali sehingga tubuh Bunda, otot-otot Bunda itu semuanya terasa kaku, terasa pegel. Untuk itu Bunda bisa melakukan olahraga rutin sejak masa hamil. Olahraga yang ringan-ringan saja, tidak boleh olahraga yang terlalu berat. Jadi manfaat olahraga tersebut akan membuat daya tahan tubuh Bunda semakin kuat dan Bunda dapat terhindar dari berbagai macam penyakit yang dapat menyerang selama masa kehamilan. Selain olahraga, Bunda juga harus memastikan nutrisi untuk Bunda itu cukup. Karena nutrisi selama masa hamil itu penting sekali untuk tumbuh kembang si dedek bayinya. Jangan sampai selama masa hamil Bunda kekurangan nutrisi ataupun Bunda kelebihan nutrisi. Karena nutrisi ini sangat penting berperan untuk tumbuh kembang si dedek bayinya. Jadi Bunda bisa dipastikan mungkin melalui pemeriksaan kehamilan atau juga melalui USG bisa dilihat dari berat si dedek bayinya. Jika berat dedek bayinya itu kurang dari normal, artinya Bunda masih butuh nutrisi yang banyak. Dan sebaliknya, jika hasil USG Bunda itu dinyatakan berat dedek bayinya ternyata lebih dari normal, artinya Bunda kelebihan nutrisi dari kalorinya, dari kandungan gula yang masuk ke dalam tubuh Bunda. Untuk itu Bunda mulai sekarang pastikan benar-benar bahwa berat janin Bunda itu normal. Kalau hasilnya tidak normal atau kurang, Bunda bisa memenuhi lagi, menambah lagi nutrisi yang masuk ke dalam tubuh Bunda, terutama nutrisi yang tinggi kalori, tinggi karbohidrat untuk memenuhi, mengejar berat badan si dedek bayinya supaya tidak kurang. Selanjutnya Bunda, setelah semua itu Bunda pelajari, Bunda lakukan, Bunda juga harus mempelajari lagi apa saja yang harus Bunda lakukan saat proses persalinan nanti. Di antaranya Bunda harus mempelajari bagaimana teknik pernafasan yang benar, kemudian bagaimana cara mengejan yang baik dan benar, bagaimana posisi-posisi melahirkan yang benar, dan juga Bunda harus mempelajari gerakan-gerakan apa saja yang bisa Bunda lakukan saat proses persalinan, di mana saat menunggu proses pembukaan, mungkin mulai dari pembukaan 1 sampai pembukaan 10, itu gerakan apa saja yang bisa Bunda lakukan. Nah, semuanya itu sudah pernah Bidan Irawati bahas di video sebelumnya tentang gerakan, tentang posisi persalinan, cara mengejan, kemudian teknik pernafasan. Jadi Bunda bisa mempelajarinya mulai dari sekarang ya. Yang terakhir, Bunda harus persiapkan kondisi psikologis Bunda. Bagaimana caranya untuk mempersiapkan kondisi psikologis Bunda? Yaitu dari semua tadi yang Bidan Irawati jelaskan, itu Bunda pelajari. Jika Bunda sudah mempelajari semuanya, artinya Bunda akan siap. Jika Bunda sudah siap, maka otomatis kondisi psikologis Bunda juga akan lebih semangat lagi, lebih optimis lagi. Dan juga Bunda bisa mempersiapkan kondisi psikologis Bunda dengan mendengarkan afirmasi
afirmasi positif yang bisa Bunda dengarkan sejak masa hamil ataupun nanti saat proses persalinan. Bunda bisa mendengarkan afirmasi-afirmasi positifnya supaya proses persalinan Bunda nanti bisa berjalan dengan tenang, nyaman, sehingga kondisi psikologis Bunda nanti tidak akan tegang, tidak akan cemas. Bunda akan tetap merasa tenang saat proses persalinan. Dan yang harus Bunda ketahui bahwa faktor-faktor yang dapat memperlancar proses persalinan itu ada 6. Yang pertama adalah faktor dari power. Power artinya adalah kekuatan. Yang kedua adalah faktor passenger. Faktor passenger ini adalah faktor dari bayi dan juga plasenta atau dari hasil USG-nya. Itu harus dipastikan semuanya normal, didiknya tidak terlalu besar supaya proses persalinannya pun dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga adalah phases. Phases itu adalah jalan lahir. Bunda harus pastikan bahwa jalan lahir Bunda itu adalah tidak sempit, karena jika jalan lahir Bunda sempit, itu untuk proses persalinan normal akan menjadi suatu faktor yang dapat mengganggu proses persalinan nanti. Yang keempat adalah faktor psikologi ibu melahirkan. Jadi faktor psikologi yang tadi Bidan Irawati jelaskan, Bunda harus siapkan sejak dari masa kehamilan. Jadi saat proses persalinan nanti itu supaya proses persalinannya lancar, Bunda harus psikologinya benar-benar semangat, kuat, optimis, tenang, tidak boleh gugup, tidak boleh dramatis, teriak-teriak sehingga dapat mengganggu psikologi Bunda. Bunda menjadi tidak tenang sehingga tubuh Bunda akan kaku saat proses persalinan. Itulah yang dapat mengakibatkan mungkin tensi Bunda dapat naik saat proses persalinan atau jalan lahir Bunda dapat kaku saat proses persalinan sehingga proses pembukaan akan berjalan dengan lama, ataupun jika sudah pembukaan lengkap itu bayinya akan lama lahirnya. Dan faktor yang kelima yang dapat mempengaruhi kelancaran persalinan itu adalah posisi Bunda. Posisi ini sangat penting sekali, dimana jika posisinya salah itu kepala si dedek bayinya tidak akan turun. Sekuat apapun Bunda mengejan, jika posisinya tidak benar itu kepala dedeknya tidak mau turun. Sehingga Bunda mulai sekarang pelajari macam-macam posisi melahirkan, karena ada tahapannya, ada posisi-posisi khusus yang dapat mempercepat proses kelahiran dedek bayi. Dan yang terakhir Bunda, faktor yang mempengaruhinya itu adalah provider. Jadi provider itu adalah yang menolong Bunda saat melahirkan. Bunda harus pastikan Bunda melahirkan di tenaga kesehatan yang memang ahli di bidangnya, yaitu untuk proses persalinan Bunda bisa dilakukan proses persalinan di bidan, di klinik bidan, di rumah bersalin atau di rumah sakit di mana ada pelayanan persalinan. Jangan sampai Bunda melahirkan di dukun beranak atau di rumah saja tanpa bantuan tenaga bidan atau dokter kandungan. Untuk itu Bunda mulai sekarang persiapkan faktor-faktor tadi dan persiapkan cara-cara bagaimana untuk memperlancar proses persalinan Bunda nantinya yang sudah tadi Bidan Irawati jelaskan di awal. Nah Bunda, cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga proses persalinan Bunda nanti bisa berjalan dengan lancar, nyaman, dan tentunya minim trauma. Cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.